Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertopik proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain. Jika skala menyiratkan tentang ukuran sesuatu, sedangkan proporsi merujuk pada kepantasan satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhan. Proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan dan daya tahan yang unik karena tekanan di dalam material yang berasal dari gaya gravitasi akan bertambah sejalan dengan ukurannya. Maka seluruh material memiliki dimensi rasional puncak yang tidak dapat dilebihinya. Proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal di sistem pondasi sebuah bangunan. Proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik, mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar. Sistem proporsi. Sekalipun sudah mempertimbangkan hambatan-hambatan proporsional yang dikenalkan pada suatu bentuk melalui sifat alami bahan, fungsi struktural atau proses produksinya, desainer masih tetap mampu mengendalikan proporsi bentuk dan ruang di dalam ataupun sekeliling bangunannya. Jenis-jenis proporsi: 1. Ritmetis, 2. Geometris, 3. Harmonis. Penampang emas atau gold section. Sistem proporsi matematis awalnya berasal dari konsep Pitagoras tentang semua adalah angka, serta keyakinan bahwa hubungan-hubungan numerik tertentu memanifestasi struktur harmoni alam semesta. Garis-garis yang mengatur. Jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar satu sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan seperti tatanan Lonik dari kuil Ilsus Athena mempresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Teori-teori Renaissance. Pitagoras menentukan bahwa konsonan-konsonan sistem musik Yunani dapat diekspresikan oleh deretan angka sederhana 1, 2, 3 dan perbandingan-perbandingan mereka 1:2, 1:3, 2:3 dan 3:4. Modular. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya modular untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Ken. Unit pengukuran tradisional Jepang. Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan Jepang. Meski awalnya digunakan hanya untuk menandai interval antara dua kolom dan divariasikan dalam ukuran. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Metode antropometri tidak mencari perbandingan simbolis ataupun abstrak, melainkan fungsional. Mereka menyatakan bahwa
Bentuk dan ruang di dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia dan oleh karenanya ditentukan melalui ukuran-ukurannya. Skala. Dalam menghadapi persoalan, skala itu selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Misalnya kita dapat mengatakan bahwa sebuah meja menurut sistem tipikal AS lebarnya 3 kaki, panjangnya 6 kaki, dan tingginya 29 inci. Skala manusia. Skala visual yang merujuk kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain dalam lingkungannya. Perbandingan skala. Struktur-struktur arsitektur dari beberapa periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala serupa. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasa kita teruskan, seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.